Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leonarus Jackson Indrinangur dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara sedikit mengenai makna dari hidup itu milik Allah. Setelah mengetahui bahwa hidup itu milik Allah, tentunya muncul pertanyaan, mengapa kehidupan manusia ini adalah milik Allah? Dalam pandangan Gereja Katolik, hidup manusia adalah anugerah ilahi yang sakral dan tak ternilai, yang sepenuhnya dimiliki oleh Allah. Pemahaman ini berakar pada keyakinan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bandingkan Kejadian bab 1 ayat 27, dan bahwa setiap kehidupan manusia sejak konsepsi hingga kematian alami adalah bagian dari rencana ilahi. Untuk mendukung pernyataan sebelumnya, di sini ada beberapa alasan dalam Gereja Katolik yang meyakinkan bahwa kehidupan manusia adalah milik Allah seutuhnya. Yang pertama, martabat manusia sebagai citra Allah atau imago Dei. Keyakinan bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah menegaskan bahwa kehidupan manusia bukanlah suatu kebetulan, melainkan anugerah langsung dari Sang Pencipta. Ini adalah dasar dari keyakinan bahwa hidup adalah milik Allah. Karena manusia adalah citra Allah, maka setiap tindakan yang merusak atau menghilangkan kehidupan manusia dianggap sebagai pelanggaran terhadap Allah itu sendiri. Yang kedua, kehidupan sebagai anugerah dan panggilan. Pemahaman bahwa kehidupan adalah anugerah menekankan bahwa manusia tidak memiliki hak mutlak atas hidup mereka. Mereka adalah penerima anugerah dan sebagai demikian, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengelola anugerah tersebut dengan bijak. Panggilan untuk menggunakan hidup untuk kemuliaan Allah dan melayani sesama menunjukkan bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar keberadaan fisik. Tujuan ini adalah untuk mencerminkan kasih dan kebaikan Allah di dunia. Yang ketiga, perlindungan kehidupan dalam segala tahapannya. Pembelaan gereja terhadap kehidupan sejak konsepsi hingga kematian alami adalah konsekuensi logis dari keyakinan bahwa hidup adalah milik Allah. Jika Allah adalah pemilik kehidupan, maka manusia tidak memiliki hak untuk mengambilnya, terlepas dari tahap perkembangannya. Penekanan pada perawatan paliatif adalah cara untuk menghormati kepemilikan Allah atas kehidupan, bahkan di saat-saat terakhir. Ini mengakui bahwa kematian adalah bagian dari siklus kehidupan yang diciptakan oleh Allah dan bahwa manusia harus menghadapinya dengan martabat dan damai. Yang keempat, tanggung jawab manusia terhadap kehidupan. Tanggung jawab manusia untuk menjaga dan merawat kehidupan adalah bentuk pengakuan atas kepemilikan Allah. Manusia dipanggil untuk menjadi pengelola yang baik atas anugerah kehidupan, baik kehidupan mereka sendiri maupun kehidupan orang lain. Solidaritas terhadap orang-orang yang menderita atau membutuhkan bantuan adalah cara untuk mencerminkan kasih Allah yang adalah sumber segala kehidupan. Yang kelima, sakralitas tubuh manusia. Keyakinan bahwa tubuh manusia adalah bait Roh Kudus menegaskan bahwa tubuh adalah bagian dari ciptaan Allah yang sakral. Ini memperkuat gagasan bahwa hidup dalam segala aspeknya adalah milik Allah. Implikasi etika medis dari ajaran ini adalah bahwa perawatan kesehatan harus selalu menghormati integritas tubuh manusia yang merupakan tempat tinggal Roh Kudus. Dan yang terakhir, relevansi dalam konteks modern. Dalam dunia yang seringkali mereduksi kehidupan manusia menjadi komunitas, ajaran Gereja Katolik tentang sakralitas kehidupan berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa hidup adalah anugerah ilahi yang tak ternilai. Seruan gereja untuk membangun budaya kehidupan adalah panggilan untuk menciptakan masyarakat yang menghormati dan melindungi kehidupan dalam segala bentuknya sebagai pengakuan atas kepemilikan Allah atas kehidupan. Untuk mendukung alasan-alasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada dasar iblis dan juga dokumen-dokumen gereja yang dapat membantu atau mempertegas bahwa kehidupan manusia adalah milik Allah. Yang pertama itu Kejadian bab 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki martabat khusus sebagai ciptaan. Lalu pada Mazmur bab 139 ayat 13 sampai 16 yang berbunyi, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidaklah tersembunyi bagimu. Ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mazmur ini menggambarkan bagaimana Allah mengenal dan merencanakan setiap kehidupan manusia sejak dalam kandungan.
Lalu ada dokumen gereja. Yang pertama, Evangelium Vitae atau Injil Kehidupan. Ensiklik yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II ini menegaskan nilai sakral kehidupan manusia dan mengecam praktik-praktik seperti aborsi dan eutanasia. Dokumen ini menekankan bahwa kehidupan manusia adalah anugerah Allah yang harus dilindungi dan dihargai sejak awal hingga akhir. Lalu ada Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik membahas martabat manusia dan hak atas kehidupan dalam berbagai bagian, secara khusus bagian tentang perintah kelima, jangan membunuh, menjelaskan ajaran gereja tentang perlindungan kehidupan manusia. Terakhir kita berada pada kesimpulan di mana Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, terlepas dari usia, kondisi kesehatan, atau keadaan lainnya. Ajaran gereja tentang kehidupan manusia juga mencakup kepedulian terhadap keadilan sosial dan perlindungan lingkungan, karena semua ini terkait dengan martabat manusia dan pemeliharaan ciptaan Allah. Gereja Katolik sangat menentang aborsi, eutanasia, dan hukuman mati, karena praktik-praktik ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas kehidupan. Gereja Katolik mendorong perawatan paliatif, yaitu perawatan yang berfokus pada penghiburan dan dukungan bagi orang-orang yang menderita penyakit terminal. Ini adalah cara untuk menghormati kehidupan manusia, bahkan di saat-saat terakhir. Dalam konteks kesehatan, Gereja Katolik mendorong pelayanan kesehatan yang menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi nilai kehidupan. Dengan demikian, dalam pandangan Gereja Katolik, hidup adalah anugerah berharga dari Allah yang harus dilindungi dan dihargai dalam segala tahapannya. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.